Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada modul 1.4 koneksi antar materi. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Yuliana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 02 Bombana. Koneksi antar materi modul 1.4. Dan tujuan akhir dari koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif memiliki tujuan akhir agar terciptanya profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan hendaknya jangan bersifat statis tetapi bersifat dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan melaksanakan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Adapun nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan sebuah visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi tersebut terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja meliputi yang pertama, membuat pertanyaan, kedua, ambil pelajaran, ketiga, gali mimpi, keempat, jabarkan rencana, dan yang kelima, atur eksekusi. Selanjutnya, budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran, di mana budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Posisi kontrol, memberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Adapun segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah saya telah mempelajari modul ini?
Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisiplin. Saya mencoba memposisikan diri saya berada pada posisi manajer dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan rekan guru yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling tepat dalam membentuk budaya disiplin positif. Sehingga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada teman sejawat saya. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tercerahkan untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa bertanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya, ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari sendiri solusi yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah dan sarana sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4. Salam Guru Penggerak.